Baik, di sini saya akan membahas dari topik yang ke-10, topik yang terakhir yaitu dari rancangan antarmuka pengguna. Topik yang akan dibahas ada 3 yaitu antarmuka dan konsep usability, yang kedua prinsip perancangan antarmuka, yang ketiga proses perancangan antarmuka. Yang pertama, apa itu antarmuka pengguna? Sederhananya, user interface terbuka adalah tempat atau titik pengguna berinteraksi dengan sistem. Misalnya, halaman website yang berisi menu-menu navigasi, voice command, layar, ATM, dan sebagainya. Kemudian, ada konsep usability. User interface akan sangat berkaitan dengan erat dengan usability. Istilah usability memiliki 2 konsep. Yang pertama, perangkat lunak yang mudah untuk digunakan. Yang kedua, perangkat lunak yang mudah untuk dipelajari. Usability suatu sistem atau software dapat diukur, misalnya dengan sistem usability scales atau SUS. Kemudian di sini ada prinsip dari konsistensi. Konsisten misalnya pada desain dan warna tombol, dan sebaiknya ikuti yang sudah umum dipahami oleh pengguna. Kemudian di sini yang pertama ada yaitu kita harus memahami pengguna. Memahami karakteristik dan kebiasaan siapa yang menggunakan software adalah kunci keberhasilan dalam merancang user interface. Yang kedua ada buat susunan interface, yaitu membuat struktur user interface. Kita akan mendapatkan gambaran apa saja user interface yang harus dibuat untuk perangkat lunak. Yang ketiga yaitu ada tentukan standar. Standar merupakan sebuah aturan yang harus dipenuhi dalam setiap user interface yang dibuat. Standar bisa ditetapkan sendiri atau mengikuti best practice yang ada. Contohnya yang pertama yaitu gunakan icon di sebelah kiri tombol menu. Yang kedua, tidak menggunakan gambar yang panjang atau lebarnya lebih kecil dari 300 pixel. Yang ketiga, tata letak untuk setiap halaman website adalah 70% lebar untuk isi utama dan 30% lebar untuk sidebar di sebelah kiri. Yang keempat, ukuran font minimal adalah 12 pixel. Yang keempat yaitu buat prototipe interface. Prototipe user interface harus bisa menggambarkan fungsi yang sebenarnya dari user interface tersebut. Prototipe dapat dikatakan sebagai wireframe. Bisa dalam bentuk low fidelity prototipe atau high fidelity prototipe. Kemudian yang terakhir, yang kelima yaitu pengujian dan evaluasi interface. Tujuan dari pengujian dan evaluasi adalah untuk memahami bagaimana dapat memperbaiki rancangan interface. Bentuk evaluasi interface yang umum, yang pertama ada heuristic evaluation. Evaluasi dengan membandingkan interface yang ada dengan prinsip-prinsip atau standar yang digunakan, biasanya dengan checklist. Yang kedua, walkthrough evaluation. Evaluasi dengan cara menelusuri setiap interface yang dibuat satu persatu, biasanya dilakukan oleh pengguna dengan storyboard. Yang ketiga ada interactive evaluation, dilakukan dengan meminta pengguna software melakukan skenario tertentu yang ditentukan oleh tim perangkat lunak. Yang kelima ada formal usability testing, dilakukan dengan kondisi yang benar-benar mendekati kondisi sebenarnya, biasanya dilakukan oleh pengguna sungguhan. Baik, itulah dari topik-topik pembahasan yang pertama sampai ke 10.